Bulan Agustus sudah mendekati tanggal 17. Semua berlomba-lomba memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Tak ketinggalan pula Nugi dan Asti Ananta. Tak main-main, kemarin keduanya melakukan gladi resik buat acara 17-an yang akan diselenggarakan di SeaWorld. Peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia tak pernah lepas dari acara pengibaran bendera merah putih. Nah, untuk soal yang satu ini, namun Usi beda. 4 bulan sebelumnya Usi sudah mengangkat seorang anak. Apakah Usi takut akan sulit mendapatkan keturunan akibat penyakit yang pernah menyerang rahimnya? Saya juga ngerasanya sih aku udah siap deh nih ngerawat anak, dan bukan karena penyakit. Dokter bilang kan kemarin, insya Allah pasti tetap bisa punya anak, sehat, kandungan. Cuman jadi Amelia itu nggak ada hubungannya dengan penyakit saya. Memang benar-benar pengen banget punya anak. Presenter Gospot Nadia Mulya hari Jumat kemarin resmi menikah dengan Dustin Mirjaya. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 10 pagi di Gedung Bidakara. Malam harinya, Nadia dan suaminya melakukan resepsi pernikahan di Hotel Bumi Karsa. Nadia dan Dustin mengusung konsep resepsi pernikahan ala Nusantara dan jauh dari kesan mewah. Kita sebenarnya pengen bikin pesta yang sangat sederhana, yang simpel. Namun karena mengingat undangan tuh juga sekitar 1.800 undangan ya, itu kan banyak. Jadi kita mau nggak mau orangnya banyak tapi nggak mau terkesan mewah. Jadi kita sengaja mau bikin konsep kampung ala Indonesia. Jadi masuk ke dalam nanti ada sumur, ada orang lagi ngebatik, ada orang nenun, ada yang juga yang bikin jajanan pasar, terus ada ada banyak pohon pisang dan makanannya itu semuanya Indonesia. Jadi kita pengen all Indonesian, hidup Indonesia. Untuk sementara waktu, wajah Nadia Mulya akan menghilang dari layar Gospot. Maklum, sebagai pengantin baru, acara selanjutnya apalagi kalau bukan bulan madu. Oke, jadi rencana honeymoonnya saya minta cuti ya dari pemirsa selama seminggu. Itu saya mau pergi ke Thailand, berangkatnya hari Selasa ya. Kita 3 Insya Allah. hari di Koh Samui, 3 hari di Bangkok. Sekitar seminggu kita mau ke sana, soalnya kita berdua belum pernah ke Thailand. Saya mohon doa restunya, semoga pernikahan kami berdua itu langgeng-langgeng saja, diberkahi keturunan yang banyak, yang soleh. Minta doanya aja, semoga pernikahan kami tidak tersiar di infotainment ya. Dan semoga juga banyak artis-artis lain yang juga mungkin sering diberitakan lagi gonjang-ganjing masalah rumah tangga, semoga mereka bisa menemukan jalan keluarnya. Amin. Hidup cinta. Pemirsa, Anda pasti berharap hari ini matahari lebih cepat tenggelam. Kenapa? Karena Anda pasti ingin segera tahu jawabannya, siapakah the next Indonesian Idol? Ya, nanti malam Mike dan Judika akan mengetahui takdirnya apakah menjadi juara ataukah runner up. Sampai kemarin Judika dan Mike masih diberi kesempatan untuk menggalang dukungan. Yuk kita lihat bersama bagaimana serunya Mike dan Judika saat mengkampanyekan dirinya. Siapakah jawara Indonesian Idol kedua? Pertanyaan ini baru akan terjawab nanti malam. Mike dan Judika sebagai kandidat The Next Indonesian Idol memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa buat menggalang dukungan. Kemarin keduanya menunjukkan kebolehannya di 2 kafe secara terpisah. Judika unjuk gigi di News Cafe, sementara Mike unjuk kemampuan di Score Cafe. Yang jelas malam ini bakal saya sendiri juga nggak tahu nih, sampai sekarang nervous juga belum ada. Jadi kalau saya harap dan saya rasa nanti saya bisa tampil lebih enjoy, lebih lepas. Soalnya emang ini gitu campaign terakhir kita buat promosiin diri kita ke semua penonton di Indonesia. Hari ini sih lebih ke mau agak fun aja, nggak kayak kemarin grand final tegang banget. Kali ini kan battle cafe to cafe, mau explore aja, maksudnya apa yang udah aku latih selama ini, lagu-lagu sebenarnya pilihanku, dan lebih ke enjoy aja nyanyinya. Jadi nyuguhin bener-bener terima kasih buat orang-orang yang udah dukung gue selama ini. Pada malam grand final minggu lalu, Mike dan Judika sudah menggoyang JCC. Keduanya mati-matian mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Keduanya kini tinggal memasrahkan nasibnya kepada perolehan SMS dari pendukung mereka. Bisa ditebak, selama seminggu ini perolehan SMS Judika dan Mike pasti saling kejar-mengejar.
Secara kualitas, keduanya sangat berimbang. Yudika punya jurus-jurus mematikan lewat penguasaan teknik vokal yang amat prima. Sementara Mike punya jurus ampuh berupa suara nan empuk dan cara menyanyi yang amat natural. Nyanyi lebih lepas lagi, lebih gila lagi, lebih enjoy lagi aja. Dengan gitu bisa orang yang tadinya mungkin gak suka atau gak kenal sama kita bisa, nih siapa nih, oh Mike, ya bagus ya gini, bisa jadi pokoknya lebih eye catching, ear catching aja. Strategi gue tetap cuman pengen kasih yang terbaik. Kan gue nggak perang pakai tembak-tembakan, jelas ke vokal kualitas vokal, penampilan dan semua itu yang kita istilahnya kompetisi, persaingannya ada di situ. Jadi gue akan lebih ke explore lagi kemampuan gue, skill gue nyanyi, jaga stamina. Jadi begitu gue tampil bisa orang lihat kalau gue benar-benar siap untuk tampil maksimal. Lantas, kepada siapakah mahkota Indonesian Idol kedua akan disematkan? Berani bertaruh, mahkota itu akan menjadi milik... jangan mendahului takdir. Biarlah takdir yang akan menentukan siapa di antara Mike dan Yudika yang akan terpilih menjadi raja di raja Indonesian Idol kedua. Kalau feel kemarin gue nggak mau ini dulu ya, nggak mau nggak mau takabur dulu. Tapi ya sekarang gue bersyukur banyak orang yang udah kenal, banyak orang yang nyapa, banyak orang yang seneng, banyak orang yang dukung lewat doa, SMS ke gue, telepon-telepon yang kayak sampai gila-gilain juga ada. Maksudnya bersyukur aja untuk semuanya itu dan buat gue juara 1 dan 2 nggak begitu ini. Kalau memang dikasih juara 1 bersyukur, kalau nggak pun gue udah punya ini gitu. Yang jelas kenapa saya bawain lagu cinta supaya penonton bisa makin cinta sama saya. Karena saya ngebagiin cinta lewat lagu gitu. Aku mau makin menang. SMS doa. Yang paling utama sih doa. Perjuangan tak selalu menghasilkan kemenangan, tetapi kemenangan mustahil diraih tanpa perjuangan. Tanggal 17 Agustus tinggal beberapa hari lagi. Anda pasti sedang sibuk menyiapkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60 di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, tanggal 17 Agustus nanti Nugi dan Asti Ananta akan mempertontonkan pertunjukan yang menegangkan. Keduanya akan menyelam di antara ikan hiu. Loh, apa hubungannya ikan hiu dengan acara Hari Kemerdekaan? Biarlah Nugi dan Asti Ananta yang menjawab pertanyaan ini. Bulan Agustus sudah mendekati tanggal 17. Semua berlomba-lomba memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Tak ketinggalan pula Nugi dan Asti Ananta. Tak main-main, kemarin keduanya melakukan gladi resik buat acara 17-an yang akan diselenggarakan di SeaWorld. Peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia tak pernah lepas dari acara pengibaran bendera merah putih. Nah, untuk soal yang satu ini, Nugi dan Asti Ananta kabarnya akan melakukan pengibaran bendera di dalam air dan juga tarik tambang dalam air. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, kita berdua ditugaskan untuk upacara bendera nanti di akuarium besar yang menampung hiu-hiu. Terus juga nanti ada perlombaan tarik tambang yang mungkin bisa masuk rekor juga, belum pernah ada soalnya tarik tambang dalam air dengan peralatan scuba yang lengkap. Aku kesedek mulu tadi di bawah. Jadi emang karena kan kita rame-rame di bawah, terus kita harus tarik tambang gitu kan. Kita harus kuat-kuatan gitu loh. Kita harus kuat-kuatan. Sementara yang namanya dalam air aja kan berat badan kita untuk nahan susah. Sementara ini kita harus narik lawan kita untuk biar kita yang menang. Jadi ngelihat kalau tim lawan sama tim aku sama-sama berdua kocar-kacir lucu banget. Jadi aku kesedek mulu tadi di bawah. Kalau Asti, kalau misalnya dibilang untuk diving pertama ya ini yang pertama kali. Kalau dulu waktu awal di SeaWorld yang ada hiu dan ada ikan lain gitu. Tapi kalau untuk yang sama hiu aja pertama kali. Contoh nih, cewek nekat, beneran nekat banget. Tadi pertama aku tanya udah sering diving belum? Belum. Hah? Beneran nekat banget. Ini mesti dicontoh, paling enggak olahraga nyelam tuh
bisa disukai oleh semua kalangan, mau yang pemula mau yang udah jago harus nyoba. Pihak SeaWorld Indonesia pasti punya alasan tersendiri untuk memilih Nugi dan Asti Ananta sebagai